Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya sahabat Al-Hijrah Islami. Di video kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah hijrah seorang wanita yang awalnya benci suara adzan, kemudian menjadi penghafal Al-Quran. Sebelumnya, mohon tekan tombol subscribe, like dan komennya ya, serta bagikan ke teman-teman kalian ya sahabat. Terima kasih. Kisah seorang mu'alaf yang belajar agama hingga menjadi penghafal Al-Quran cukup memantik rasa penasaran. Awalnya, perempuan ini benci mendengar suara adzan. Namun, setelah menjadi mu'alaf, justru begitu merindukan panggilan sholat itu. Seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan kisahnya. Dini Andriani yang kala itu masih berumur 18 tahun saat menceritakan pengalamannya masuk Islam. Ia begitu menggebu-gebu mengungkapkan kisah mu'alafnya. Diakui Dini sempat merasakan kebencian pada agama Islam. Satu hal yang disorotinya adalah adzan. Panggilan sholat itu membuatnya merasa terganggu. Dini merasa heran mengapa ibadah agama Islam harus dengan adzan terlebih dahulu. Dulu saya nggak suka dengar adzan. Dulu saya mikir, ngapain sih orang mau sholat diteriak-teriakin? Apaan sih orang mau ibadah diteriakin? Saya aja nggak pernah ada yang keluar-keluar ke gereja kok. Itu kayak ganggu masyarakat. Saya nggak suka itu doang, kata Dini. Dini masuk Islam di usia 10 tahun, lantaran mengikuti sang ibu yang juga seorang mu'alaf. Tentu keputusan ibunya menjadi mu'alaf mengejutkan banyak pihak, terutama keluarganya yang dominan beragama Nasrani. Karena waktu itu, saat itu, mama saya juga baru mu'alaf. Di keluarga saya itu yang Chinese, dan semuanya beragama Kristen. Kaget dong, loh kok masuk Islam gitu? Waktu itu, masih masuk Islam sendiri itu mama saya, 2 tahun pertama sendiri. Jadi saya sama adik belum masuk Islam, ujarnya. Selama 2 tahun pertama menjadi mu'alaf, sang ibunda menjalankan ibadah seorang diri, mulai dari sholat, puasa Ramadan, hingga lebaran. Selang 2 tahun, Dini dan adik yang memutuskan mengikuti agama Islam seperti sang ibu. Namun, sang ibu kebingungan bagaimana mengajarkan anak-anaknya mengenai agama Islam, lantaran ia sendiri masih minim ilmu. Akhirnya, sang ibu belajar dari seorang ustadzah, disarankan agar mendaftarkan Dini dan adiknya ke pesantren, dengan harapan Dini dan adiknya mendapat ilmu agama yang memadai dan melebihi sang ibu. Alih-alih merasa semangat, Dini justru merasa dibuang ketika harus masuk pesantren. Baru 1 bulan masuk Islam, saya langsung ke pesantren, merasa mau dibuang dan diasingkan, kenal Dini. Meski begitu, ibunda Dini tak kenal lelah untuk meyakinkan Dini agar mau masuk pesantren dan menimba ilmu di sana. Dini yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu merasa syok. Namun, dengan penjelasan dari ibunya lagi, Dini akhirnya mau masuk pesantren, namun hanya dalam rentang setahun. Seperti anak-anak pada umumnya yang pisah dengan orang tua, Dini pun menangis dan merasa tak betah di pesantren. Namun, sang ibu tak pantang menyerah dan meminta Dini untuk bertahan, dengan menyebut hanya sekolah di pesantren selama sepekan. Lama-kelamaan, trik sang ibu membuahkan hasil hingga Dini lulus sekolah dasar. Akhirnya pas sudah mau lulus, baru kerasa seperti ini. Perasaan, kata mama, seminggu, sampai lulus kelas 6 tuturnya. Lulus dari sekolah dasar, Dini yang belum merasa betah di pesantren pun menepis permintaan ibunya untuk lanjut ke sekolah menengah pertama di pesantren. Menurut Dini, ia tak dapat membantah lantaran sang ibu sudah terlanjur mendaftarkannya ke situ. Dini pun beralasan bahwa dirinya mudah sakit sehingga tak bakal kuat di pesantren. Akhirnya coba di pesantren. Seminggu pertama benar-benar sakit demam karena di sana nggak ada tidur siang. Pas bangun sebelum subuh langsung full kegiatannya, hafalan Quran sampai tidur lagi jam 10 sampai jam 11 malam jelasnya.
Dini pun dipindahkan ke pesantren lain yang lebih longgar sistem belajarnya, sehingga waktu istirahatnya masih cukup banyak. Namun, ia masih belum merasa betah, dan sang ibunda melakukan trik agar Dini bisa betah dengan tak menjenguknya selama beberapa pekan. Sang ibu berpesan kepada Dini bahwa tak akan dijenguk hingga Dini merasa betah di pesantren. Terus tiba-tiba ngomong, udah gak mau sekolah, saya maunya hafal Quran aja. Gak tahu omongan dari mana itu tiba-tiba celetuknya. Hingga akhirnya Dini mengaku betah meski kerap meminta dipindahkan dari pesantren ke tempatnya menimba ilmu. Namun tanpa terasa, Dini nyaris lulus sekolah menengah dan telah menghafal Al-Quran sesuai niat awalnya. Pokoknya mama saya tuh punya cara buat saya mau di pesantren. Saya nggak bisa berbakti apa-apa ke orang tua saya. Di pesantren, senakal-nakalnya saya nggak akan sebaik-baiknya anak-anak di luar. Di pesantren ini, bentuk bakti saya untuk orang tua saya. Jadi saya mau di pesantren karena ini ladang saya berbakti untuk sama mama, imbuhnya. Selama di pesantren, Dini remaja telah belajar bahwa agama Islam memiliki konsep merangkul yang membuatnya nyaman. Jika awal dulu Dini adalah sosok yang egois, Dini kini sudah sangat peka terhadap sesama. Paling penting, benerin gimana ngadep ke Allah. Di sini saya kenal Allah, ngafalin Quran pakai hati. Ayatnya ngena banget. Saya mentadaburi ayat-ayatnya, katanya. Bahkan Dini yang sudah betah di pesantren, mulai sholat dan ibadah dengan khusyuk. Sampai-sampai kerap menangis ketika sholat. Dini pun merasa perubahan ketika mengenal dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kemudahan rezeki. Benar-benar ngerasa Islam itu indah, agama yang indah, saling merangkul. Sholat jemaah aja, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatuin umatnya. Kenal gak kenal, sholat saja. Baru ngerasa kayak Allah itu ada merangkul Dini dan keluarganya juga, ujar Dini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah mendukung channel ini ya sahabat. Sampai jumpa di cerita kisah Al-Hijrah Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.